Baik, kita akan masuk ke dalam satu software yang akan kita gunakan untuk mata kuliah mekatronika. Software ini adalah Partsim, ya, berbasis web dan gratis, dan Anda bisa memanggil Partsim ini dengan www.partsim.com. Ya. Nah, ini adalah halaman web dari Partsim. Nah, untuk bisa menggunakan Partsim ini terlebih dahulu Anda harus melakukan registrasi supaya punya akunnya, dan itu gratis. Itu nanti bisa klik sign up, ya, seperti ini. Dan silakan Anda isikan email address, first name, last name, password, dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau untuk bisnis phone company name ya mungkin bisa diisikan dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bisnis phone-nya terserah Anda mau isi atau tidak. Principal job function ya ini kan asumsi dari Partsimnya kan adalah Anda adalah seorang engineer, ya. Ya terserah dibikin apa saja, mungkin mau dikatakan sebagai electrical engineer ya terserah, silakan, tidak ada pengaruhnya. Kemudian Anda bisa pilih sign up to receive sebuah magazine, ya, for free, ya, silakan diklik kalau Anda mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian Anda harus melakukan agreement untuk beberapa term of uses di sini. Nah, nanti bisa kalau Anda pengen baca silakan baca, kalau tidak ya nggak apa-apa, ya. Yang penting nanti Anda klik saja di sini, ya, kemudian Anda register. Nah, nanti akan jadi akun Anda. Kemudian nanti kalau Anda sudah punya akun, Anda tinggal login, ya. Di sini, contoh berikut ini saya akan login, ya, kemudian password seperti ini. Nah, nanti akan muncul satu halaman yang namanya Project Manager, di mana di sini Anda akan melihat project-project yang nanti akan Anda gunakan atau akan Anda buat dalam kuliah mekatronika. Nah, kalau di sini karena saya sudah coba-coba, maka di sini ada list project, ya. Mungkin kalau di halaman Anda mungkin masih kosong, ya. Nah, kemudian kita akan coba membuat project yang pertama, yaitu dengan mengklik New Project. Ya. Tunggu sebentar. Nah, ketika Anda selesai mengklik New Project, maka kita akan diberikan satu halaman seperti worksheet gitu, ya, untuk kita jadikan alas untuk bekerja, di mana nanti di sini kita bisa menggambar rangkaian listrik, ya, apa saja. Nah, untuk menggambar rangkaian listrik itu nanti kita akan gunakan pilihan di sini, ya. Di sini ada macam-macam, ada generic parts, ada diagramming dan sebagainya. Tapi untuk yang di kuliah Mekatro ini kita akan gunakan generic parts, ya, di mana di generic parts ini ada macam-macam pilihan, ya, ada bermacam-macam komponen. Pertama adalah amplifier, ya. Di sini nanti amplifier ada, coba kita klik. Ya, di sini ada op-amp, ya, ada op-amp. Kemudian ada coupled induktor, ya, gambarnya seperti ini. Ya, ini kita biasa kenal dengan trafo, ya, dengan istilah trafo atau transformator. Kemudian juga ada komponen pasif, ya. Komponen pasif ini terdiri atas ada kapasitor, ada induktor, ada resistor. Kemudian ada berikutnya adalah ports, ya, di mana ports ini nanti hanya terdiri atas ground, ya. Jadi nanti semua rangkaian listrik itu mewajibkan adanya ground. Ground itu adalah satu komponen yang kita gunakan untuk melambangkan tegangan 0, ya, tegangan 0 volt. Kemudian ada semikonduktor. Semikonduktornya di sini ada bermacam-macam. Ada transistor, ada dioda. Yang transistor itu ada MOSFET, GFET, ya. Yang diodanya ini seperti ini. Kemudian nanti juga ada BJT, ya. Ada NPN dan PNP. Lalu kemudian untuk komponen berikutnya adalah sources.
Di sini adalah sumber-sumber tegangan dan sumber-sumber arus. Ya, sebenarnya kalau Anda belajar teknik elektro lebih mendalam, mungkin Anda akan menemukan sumber-sumber tegangan yang dependen seperti ini. Tapi nanti kita hanya pakai yang independen seperti yang sumber tegangan DC, sumber tegangan AC, sumber arus AC atau DC seperti ini. Ya. Kemudian ada switches atau switch atau saklar, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan current control switches atau voltage control switches. Ya, ini kalau realisasi di dunia nyatanya adalah seperti misalkan relay gitu ya. Kemudian juga ada test equipment seperti ampere meter dan voltmeter. Kemudian ada transmission lines. Ya, kemungkinan kita nggak terlalu gunakan ini banyak ya. Jadi di kuliah ini kita akan gunakan part-part ini untuk analisis rangkaian. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam contoh cara menggambar rangkaiannya, ya. Cara menggambar rangkaian. Misalnya kita mau menggambarkan satu rangkaian yang terdiri atas baterai DC, sumber tegangan DC. Ya, di sini ada sources. Ya, kita ambil baterai, di sini voltage source DC. Nah, Anda tinggal drag aja di sini. Nah, kemudian di sini ada secara default nama komponennya adalah V1. Mungkin ada mau ganti namanya, mungkin bisa, mungkin baterai 1 misalnya, boleh, nggak apa-apa. Kemudian tegangannya kita akan buat misalkan 10 volt. Gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah kita pasang sumber tegangan pasif, yaitu resistor gitu ya. Nah, ini resistor. Nah, resistor ini defaultnya adalah tegak seperti ini, tapi kita bisa klik kanan dan kita bisa rotasi gitu ya. Jadi kalau Anda mau rotasi lagi seperti ini, dirotasi lagi seperti itu gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ada sebuah catatan untuk resistor di part SIM ini, yaitu dia mengenal kutub positif dan negatif. Nah, padahal kan kalau di teorinya resistor itu tidak mengenal, tidak masalah mau kaki yang mana yang positif dan negatif. Tapi di sini ada kaki yang ditetapkan sebagai kaki positif dan negatif. Nah, tandanya adalah ini. Jadi kalau Anda lihat namanya di sini R1 besaran 1K, 1 kilo ohm gitu ya. Nah, posisinya dia ada di sebelah kiri. Berarti kaki yang sebelah kiri ini adalah kaki yang positif. Gitu. Yang sebelah kanan adalah yang negatif. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah ports ya. Ground. Jadi ground saya drag groundnya seperti ini. Nah, jadi nanti semua rangkaian, sekali lagi semua rangkaian di part SIM itu harus menggunakan ground. Lalu kemudian saya coba hubungkan ya, saya akan coba hubungkan baterai dengan resistor. Caranya adalah Anda ini ada kursor yang tanda plus ini, Anda dekatkan dengan satu kaki di baterai, kemudian klik biasa, nanti dia akan, jadi kliknya nggak perlu ngedrag ya, dilepas aja. Klik sekali itu dilepas, kemudian dia bisa lihat ada garis putus-putus ini. Kemudian kita letakkan di satu posisi di mana nanti bisa ditarik garis lurus ke resistor. Dan Anda klik lagi, biasa, nggak usah di drag, langsung ke sini. Klik lagi. Nah, nanti berikutnya yang di sini juga sama. Klik sekali, ada garis putus-putus warna hijau, kemudian klik lagi, terus klik lagi. Oh, ini kelewatan ya. Sorry, saya skip dulu. Klik lagi, klik, kemudian di sini klik, di situ klik. Nah, yang berikutnya juga yang baterai, klik, ya, klik lagi. Nah, di sini kan belum ada, ini kita nggak tahu apakah ini nyambung atau enggak, tapi kita harus teruskan aja ke kanan, sehingga wire yang sebelah kanan itu diwarna hijau. Artinya nanti dia berarti sudah tersambung kalau seperti ini. Ya, jadi usahakan waktu Anda klik itu sudah nyambung. Gitu ya.
Nah, ini contohnya kalau kita membuat rangkaian listrik sederhana ya. Mungkin kalau berikutnya kita akan coba yang saya tambahkan, misalkan paralel dengan sebuah dioda misalnya gitu ya. Saya bikin paralel dengan sebuah dioda, mungkin saya pakai dioda yang ada yang dioda biasa aja. Saya drag ya, saya drag seperti ini, kemudian kita klik di sini, kita hubungkan dengan rangkaian yang sudah ada. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, udah. Nah, gitu ya. Mungkin untuk meyakinkan lagi ini ground-nya. Oke, sudah ini sudah nyambung berarti. Ya, ini agak sedikit berantakan, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang jelas ini ada sebuah rangkaian apa? Rangkaian paralel. Oke, untuk kali ini video ini cukup sampai di sini. Nanti berikutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menampilkan misalkan arus gitu ya, arus dan tegangan di setiap komponen. Oke. Ya, kemudian ini saya leave aja.